Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Malam yang diyakini oleh banyak ulama sebagai momen diturunkannya Lailatul Qadar. Satu momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak umat Islam, terutama mereka yang mencintai bulan suci Ramadan. Karena hanya di bulan suci Ramadan inilah diyakini Lailatul Qadar itu diturunkan. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa selama bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu memanfaatkan malam bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhyi layaliya Ramadana. Wa idza kana al-ashrul awakhir, di saat 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam terakhir di bulan suci Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah malam yang sangat penting bagi kita. Malam yang harus dijadikan sebagai momentum untuk lebih giat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam bulan Ramadan. Banyak pendapat terkait dengan kapan diturunkannya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 21. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 23. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 25. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun di malam 26. Ada yang mengatakan, dan ini adalah pendapat mayoritas yang sering kita dengar, bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 27. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 29. Jika kita amati beberapa pendapat tadi, mayoritas mengatakan di malam ganjil, meskipun juga ada yang mengatakan di malam genap. Itu artinya bahwa kita tidak bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Yang jelas, semua pendapat tadi meyakini Lailatul Qadar diturunkan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Banyak juga pendapat terkait dengan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa saat malam itu sunyi, saat tanaman tidak bergerak karena diyakini sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah diyakini turunnya Lailatul Qadar. Tetapi seringkali kita temukan bahwa di dalam 10 malam terakhir bulan suci Ramadan itu malam sunyi terjadi berkali-kali. Kadang di malam 21 kita merasakan sunyi yang sangat luar biasa. Tetapi di malam 25 kita juga mengalami kesunyian yang sangat luar biasa. Bahkan di malam 26-nya juga kita temukan malam itu sunyi luar biasa. Bahkan di malam 27-nya dan malam 29-nya juga kondisi malamnya sunyi. Itu berarti bahwa kita harus waspada, kita harus tetap berjaga, kita harus tetap memanfaatkan malam-malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya jika malam itu turun Lailatul Qadar, kita sedang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum akhir 10 bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa, karena momentum inilah
banyak orang mengejar Lailatul Qadar. Apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan ini sebagai malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Biasa yang dilakukan oleh banyak ulama termasuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Qur'an. Disebutkan dalam satu riwayat, kana yutilul qira'ata fi Ramadana, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di malam bulan suci Ramadan itu kalau sholat membaca ayat-ayat yang panjang. Yang kedua adalah beriktikaf, karena dengan beriktikaf itu kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang takifu fil ashril awakhir min Ramadan, beliau semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan hingga beliau kemudian wafat. Itu artinya bahwa beliau tidak pernah meninggalkan untuk melakukan iktikaf di bulan suci Ramadan. Banyak juga pendapat terkait dengan bagaimana malam Lailatul Qadar ini berdampak kepada seseorang yang mengalaminya. Kalangan sufi mengatakan bahwa orang yang pernah mendapatkan momentum turunnya Lailatul Qadar, maka ia tidak akan pernah merasa susah, merasa sedih dalam hidupnya. Ia tidak pernah merasa gelisah, sehingga ia pun menjadi sosok yang dermawan, sosok yang loman, sosok yang jauh dari sifat bakhil. Itu artinya Lailatul Qadar sangat luar biasa, berdampak kepada perubahan mental, sikap, perilaku orang yang pernah mengalaminya. Karena memang malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama, lebih mulia dari malam-malam yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr," bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Ada mengatakan 1000 bulan ini secara kuantitatif, artinya jumlahnya 1000 bulan. Ada yang mengatakan secara kualitatif bahwa maksud daripada 1000 di sini adalah jumlah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, sehingga malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya tidak terhingga. Yang jelas di 10 malam terakhir ini kita dianjurkan untuk selalu memanfaatkan malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai malam menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Maka banyak ulama-ulama hebat yang merasa sedih jika menjelang akhir di bulan suci Ramadan karena akan kehilangan momentum yang sangat istimewa, momentum yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bisa menikmati Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.